Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas kewirausahaan berbasis teknologi. Di sini kami izin mempresentasikan hasil ide bisnis kami yang berjudul Sistem Android Monitoring Perkebunan Kelapa Sawit berbasis teknologi mesin learning. Nah, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya di sini, Saiful Fikri dengan NRP 049 bersama kelima rekan saya lainnya, ada Andika dengan NRP. Ya. Kemudian ada Salsabila, ada Syukra, ada Melani, dan juga ada Sabita. Selanjutnya, nah, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Eh, Latar belakang kenapa kami mengambil judul ini, karena industri kelapa sawit adalah sektor penting di Indonesia. Namun, menghadapi banyak tantangan seperti efisiensi produksi, pemeliharaan lahan, keberlanjutan lingkungan, dan banyak lainnya. Untuk itu, aplikasi monitoring kelapa sawit hadir sebagai solusi digital berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan manajemen perkebunan. Dan untuk misi yang kami ambil yaitu visinya untuk menjadi platform terdepan dalam digitalisasi industri kelapa sawit. Dan kalau untuk misinya yaitu untuk meningkatkan efisiensi pengolahan pengelolaan perkebunan, mendukung keberlanjutan lingkungan, mendorong transformasi digital di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku industri. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis pasar yang dimulai terlebih dahulu dari ukuran pasar atau market size dari produk kami. Nah, jadi untuk ukuran pasar dari produk kami itu di awal peluncuran akan menargetkan pasar yang berbasis lokal di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, berdasarkan grafik yang ada di tampilan layar, bisa dilihat bahwa pertumbuhan produksi kelapa sawit di Indonesia mulai dari periode 2011 hingga 2022 itu cenderung meningkat. Nah, bahkan menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ini bisa mencapai angka 101,25%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia itu memiliki ukuran pasar yang besar dan terus berkembang, sehingga menciptakan peluang bisnis yang luas dalam sektor ini. Nah, selain itu, apabila di sisi global ya, kelapa sawit juga merupakan salah satu komoditas yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Seperti contohnya saja, bisa dilihat di tampilan grafik yang ada di layar, ada beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan juga Thailand memiliki eh, jumlah produksi kelapa sawit yang juga cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kelapa sawit dalam rantai pasokan global, sehingga menciptakan peluang bisnis yang juga cukup besar. Seperti itu. Bisa di next. Ya, jadi untuk ukuran pasarnya sendiri dari produk kami, pertama-tama akan menargetkan Indonesia, kemudian nanti akan ada potensi ekspansi ke wilayah global, seperti contohnya Asia. Nah, untuk analisis pasar lainnya terkait target konsumen. Jadi untuk target konsumen dari produk kami itu mencakup perusahaan-perusahaan yang berskala besar, skala menengah, dan juga para petani mandiri. Dan yang terakhir terkait perilaku konsumen. Jadi untuk perilaku konsumen dari produk kami itu konsumen yang memerlukan solusi teknologi yang mendukung deteksi dini penyakit hewan, kemudian juga deteksi pemantauan kesehatan rutin serta analisis data untuk meningkatkan fasilitas. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis pasar. Yang berikutnya adalah STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama ini segmenting, di mana kita akan memecah pasar ini berdasarkan kelompok-kelompok konsumen eh, seperti aspek-aspek yang akan kami jelaskan. Nah, adalah kami berdasarkan aspek demografis, kriteria yang kami berikan yaitu pertama jenis perusahaan, yaitu bisa perusahaan besar, perusahaan menengah, maupun perusahaan mandiri. Setelah itu skala operasinya itu besar, ribuan hektar, lalu menengah, sekitar ratusan hektar, lalu kecil itu lahan mandiri. Kemudian untuk anggaran itu eh, tinggi, menengah, dan terbatas. Untuk geografis, kriterianya adalah wilayah penghasil kelapa sawit, di mana ini
digunakan untuk wilayah-wilayah penghasil kelapa sawit yang masif, kemudian ekspansi ke wilayah lain di Indonesia. Lalu untuk negara awal kita fokuskan ke Indonesia dan dengan potensi ekspansi ke negara-negara ASEAN dan global. Next. Lalu untuk psikografisnya, untuk kebutuhan teknologi, yaitu seperti inovator, penggunaan teknologi, serta praktisi pertanian berkelanjutan. Selanjutnya itu keberlanjutan ini eh, perusahaan dan petani yang peduli terhadap pertanian ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu untuk kriterianya itu frekuensi pemantauan di mana ini terdapat pemantauan rutin untuk perusahaan besar, pemantauan berkala untuk perusahaan menengah, serta pemantauan sporadis untuk petani mandiri. Selanjutnya itu ketergantungan pada kesehatan tanaman. Ini kita bagi menjadi tinggi itu untuk perusahaan besar, menengah untuk perusahaan menengah, serta sangat tinggi untuk perusahaan mandiri. Setelah itu kesadaran terhadap biaya ini fokus pada efisiensi biaya untuk lebih ke condong perusahaan menengah dan petani mandiri. Lalu kesadaran terhadap teknologi baru ini terbuka terhadap implementasi teknologi dan inovasi. Ini lebih ke perusahaan besar dan menengah. Next. Untuk targeting produk kami ini eh, adalah produk monitoring alat yang menargetkan perusahaan besar, petani mandiri, serta koperasi untuk mendeteksi tanaman secara cepat dan efisien. Dan harapannya teknologi ini bisa meningkatkan pengelolaan lahan dan hasil panen tersebut. Kemudian positioning di mana alat ini berposisi sebagai produk yang akan memonitoring penyakit kelapa sawit menggunakan teknologi kamera dan analitik data untuk mendeteksi penyakit hama tersebut secara real time dan membantu mengurangi kerugian serta meningkatkan hasil panen. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Next. Oke, saya izin melanjutkan untuk analisis kompetitor dari usaha kami. Jadi dari kompetitor yang kami riset itu ada dua usaha aplikasi yang cukup menonjol gitu ya di bagian monitoring kelapa sawit. Yang pertama itu ada aplikasi SMIX. Jadi aplikasi SMIX ini merupakan aplikasi yang berbasis di web dan di mobile yang dirancang untuk membantu petani perkebunan kelapa sawit dalam mengelola administrasi dan operasional panen kelapa sawit. Mungkin bisa di next. Nah, dari aplikasi SMIX ini ada 4 fitur utama yang menjadi highlight dari analisis kami. Yang pertama itu adanya perhitungan taksasi berbasis AI. Jadi, perhitungan taksasi di sini adalah melakukan penaksiran dari jumlah panen yang bisa diambil pada keesokan harinya berdasarkan beberapa data sampel saja. Jadi, karena memang aplikasinya berbasis mobile dan keterbatasan mobilitas ya, apabila berhadapan dengan lahan yang besar, mereka memanfaatkan AI, semacam AI untuk melakukan perkiraan hasil panen gitu, kayak seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ada perhitungan jumlah tandan yang berbasis AI juga. Jadi ada perhitungan buah yang bisa dihasilkan ya secara otomatis kayak gitu. Jadi apabila ini juga sama kasusnya ketika berhadapan dengan lahan yang luas, maka secara otomatis hasil panennya juga akan lebih banyak. Jadi akan ada data sampel yang dimasukkan, lalu nanti sistem akan secara otomatis melakukan prediksi kira-kira berapa sih estimasi jumlah kelapa sawit yang sudah dipanen seperti itu. Selanjutnya ada fitur manajemen mutu panen digunakan untuk pencatatan kualitas buah kelapa sawit dan monitoring jumlah panen. Lalu yang terakhir ada monitoring tingkat kematangan buah. Dan ini sebetulnya lebih ke seberapa mengestimasi gitu, seberapa lama kira-kira buah itu sudah bisa dipanen dan juga memonitoring kesehatan dari masing-masing pohonnya. Mungkin bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang kami coba petakan dari aplikasi SMIX ini. Yang pertama, kelebihannya adalah mereka sudah mulai menerapkan AI seperti itu. Jadi,
Ini merupakan salah satu terobosan karena memang lahan kelapa sawit itu yang besar, jadi bisa memanfaatkan suatu teknologi yang bisa mempermudah kayak gitu dalam mengumpulkan data dan keakuratannya. Lalu yang kedua ada pencatatan hasil panen, adanya pencatatan hasil panen dan kualitas buah yang terstruktur. Jadi di aplikasi ini juga mereka menyediakan struktural seperti itu. Jadi eh, struktural dari bagaimana pencatatannya, terus juga bagaimana cara memonitoring kualitas buah sehingga petani-petani yang mungkin masih baru menggunakan mereka masih bisa juga belajar. Terutama juga mungkin apabila ada mahasiswa atau wirausaha lainnya yang ingin mencoba masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya adalah aplikasi ini mudah diakses karena gratis seperti itu. Jadi karena sifatnya yang gratis, akhirnya bisa digunakan secara bebas dan siapapun bisa mengaksesnya seperti itu. Selanjutnya kami juga menemukan beberapa kekurangan apabila di-compare dengan aplikasi. Yang pertama, pemantauan lahan besar akan dianggap kurang efektif. Jadi, karena memang aplikasi yang digunakan ini hanya berbasis Android dan tidak memanfaatkan hardware ya, seperti drone dan sebagainya, akhirnya pemantauan lahan ini masih bisa dianggap kurang efektif. Kenapa? Karena eh, walaupun mereka memanfaatkan AI gitu, AI itu kan hanya semacam pendekatan kayak gitu. Jadi tidak bisa menghitung secara lebih akurat walaupun bisa mendekati akurat tapi tidak akan bisa untuk cross check seberapa akurat kira-kira perhitungan dari AI-nya. Selanjutnya adalah tidak ada fitur monitoring hama dan penyakit dari kelapa sawit. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu yang menurut kami cukup penting. Kenapa? Karena eh, faktor ya yang menjadi penurun produksi dari perkebunan sawit itu adalah yang paling besarnya datang dari hama dan penyakit yang ada di kelapa sawit. Jadi em, monitoring ini seharusnya salah satu fitur lah yang bisa digunakan, apalagi khususnya para petani ya. Dengan melihat lahan yang begitu besar, agak sulit juga kalau misalkan memang tidak ada alat monitoring yang bisa melihat kira-kira titik-titik mana sih pohon-pohon ini yang mungkin terkena hama dan sebagainya. Terus yang ketiga, hanya berbasis aplikasi mobile tanpa adanya hardware. Nah, ini juga menjadi minusnya karena dengan adanya hardware drone ya, itu bisa lebih mempermudah dalam melakukan pemantauan, mungkin dalam melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan lain, misalnya seperti budidaya dan sebagainya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, yang kedua ini adalah aplikasi drone kelapa sawit dari PT Sulung Research Station. Nah, PT Sulung Research Station ini merupakan salah satu perusahaan ya yang mengembangkan eh, produk aplikasi. Ya, cuman mereka juga berfokus salah satunya pada aplikasi drone untuk melakukan monitoring kelapa sawit ya dan kesehatan tanaman kelapa sawit. Terus juga ada inspeksi lahan areal, monitoring produksi dan kegiatan budidaya dari pohon kelapa sawit. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi ada 4 fitur utama juga dari aplikasi ini. Yang pertama itu adanya pemetaan wilayah dan inventarisasi. Nah, karena aplikasi ini itu juga berbasis drone ya. Jadi mereka memanfaatkan drone. Nah, mereka ini bisa mengambil gambar keseluruhan dari lahan perkebunan kelapa sawit. Sehingga dari gambar itu petani-petani atau mungkin pengelola bisnis perkebunan itu bisa melakukan pemetaan wilayah, lalu juga bisa melakukan perencanaan pembangunan. Mungkin memang ada yang perlu diperluas, terus juga bisa melakukan inventarisasi dari aset kebun yang ada. Nah, yang kedua itu hanya monitoring kesehatan tanaman. Jadi fitur ini juga bisa memantau kesehatan tanaman skala seperti itu. Jadi rutin dan juga bisa mendeteksi titik-titik tertentu yang bisa terserang oleh hama. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adanya penyemprotan pestisida dan aplikasi pupuk cair. Nah, ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi, karena mereka menggunakan drone, mereka memiliki semacam inovasi ya untuk melakukan budidaya dari perkebunan kelapa sawitnya. Nah, salah satunya drone itu dimanfaatkan untuk penyemprotan pestisida secara menyeluruh dan efisien. Karena memang apa namanya drone itu kan pergerakannya bebas di udara, jadi tidak perlu
harus secara manual satu persatu gitu ya pohonnya disiram pestisida. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adanya sensor monitoring pertumbuhan tanaman. Nah, ini eh, sama seperti pada aplikasi SMyX juga, jadi mereka punya monitoring untuk pertumbuhan tanaman, kira-kira mengestimasi seberapa lama eh, pohon ini bisa dipanen dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi selanjutnya saya akan bahas masalah kelebihan dan kekurangan. Kalau secara overall sebetulnya memang aplikasi ini tuh udah cukup bagus seperti itu. Jadi kalau kita bahas ya secara satu persatu dari kelebihannya, yang pertama memang mereka punya fitur pemetaan wilayah dan ini menjadi salah satu eh, apa ya poin yang sangat plus sekali karena pemetaan wilayah untuk lahan yang besar itu memang sangat sulit dan juga pengambilan gambarnya itu terkadang tidak bisa jernih kayak gitu. Tapi mereka ini bisa mengembangkan mana caranya supaya pengambilan gambar itu bisa jernih dan semuanya tuh terpetakan. Jadi petani itu bisa melihat jelas kayak keseluruhan dari perkebunannya mereka dan sebagainya. Terus yang kedua itu adalah aplikasi ini sudah cukup efektif ya dalam mengidentifikasi area yang bermasalah. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan sama poin pertama karena mereka memanfaatkan drone, akhirnya mereka bisa secara apa ya, secara lebih efisien ya, secara lebih mudah mengidentifikasi dari area-area yang bermasalah dari foto udara yang ada di fitur pemetaan wilayah seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adanya inovasi penyemprotan pestisida. Nah, ini menurut saya juga, menurut kami, sorry, itu cukup menarik ya, karena inovasi ini menjadi salah satu terobosan karena memang biasanya tuh faktor waktu kan ya, petani-petani melakukan pestisida apabila dilaksanakan secara konvensional itu sangat memakan waktu. Sehingga ketika bisa dimanfaatkan menggunakan drone itu mungkin bisa meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan produktivitas dari pekerja-pekerjanya. Nah, tapi terlepas dari kelebihan-kelebihannya itu juga tetap masih ada kekurangan yang menurut kami perlu bisa ditingkatkan kayak gitu. Yang pertama itu sedikitnya implementasi dari AI ya yang ada di fitur-fitur aplikasi. Jadi sebagian besar memang apa namanya fitur-fitur menunjang operasional ya yang ada di perkebunan. Cuman memang operasional itu lebih bisa digunakan kepada tenaga-tenaga ahli ya. Dalam artian mereka harus memiliki pengetahuan. Saya setuju memang perlu ada ya tetap pengetahuan yang harus dimiliki ketika melakukan budidaya ya perkebunan kelapa sawit. Cuman bisa lebih baik lagi apabila dilibatkan dengan AI. Jadi AI itu bisa bahasanya membantu ya dalam memonitor mungkin semacam alert atau apa yang bisa meningkatkan juga akhirnya produktivitas karena memang biasanya fokus dari pekerja atau mungkin petani, pengelola dan sebagainya itu akan lebih banyak dan AI ini akan sangat membantu apabila bisa diterapkan ke beberapa fitur-fiturnya. Nah, yang kedua ini belum adanya fitur prediksi hama. Jadi salah satu fitur yang akan kami coba kembangkan itu adanya prediksi ya arah penyebaran atau pola penyebaran dari hama dari beberapa titik tertentu. Saya kasih contoh ya studi kasus. Apabila ya, let's say kita seorang petani menemukan suatu titik-titik tertentu di mana pohon-pohon ini ternyata tuh sudah terkontaminasi oleh hama seperti itu. Nah, maka pertanyaan yang biasanya terlintas ya di pikiran petani mungkin eh, kira-kira sudah berapa lama nih hamanya terkena di pohon itu kayak gitu. Sorry, pohonnya itu terkena hama kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata petani itu sudah agak lama ya menyadarinya, maka ada kemungkinan kalau itu sudah menyebar ke beberapa pohon-pohon yang lain kayak gitu. Nah, maka dari itu eh, dari kami itu ingin mengembangkan juga untuk prediksi kira-kira apabila ada di titik-titik tertentu ini, kira-kira penyebaran hamanya itu kemana sih? Sehingga petani-petani itu bisa melakukan suatu kegiatan preventif ya, supaya tidak menurunkan produktivitas dari perkebunan kelapa sawit lebih banyak lagi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya setelah ini. Oh, sorry, ini kesimpulannya. Oke, jadi yang pertama perkembangan usaha alat monitoring itu masih sangat terbatas. Nah, jadi seperti yang sudah kami riset sebelumnya, sebagian besar dari usaha ya aplikasi perkebunan kelapa sawit itu masih sangat sedikit. Kenapa? Karena sebagian besar orang-orang itu lebih berfokus ke project. Jadi
banyak orang-orang di luar sana itu hanya berfokus kepada riset, pengembangan aplikasi, dan sebagainya. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk menjadikannya itu sebagai usaha. Akhirnya hanya sedikit yang membuka ini menjadi usaha. Padahal yang sudah disebutkan ya oleh Mas Fikri sebelumnya itu Indonesia menjadi salah satu negara ya yang memiliki kelapa sawit terbesar. Jadi kami merasa kalau di sini pasarnya itu sangat empuk lah bahasanya. Cuman memang ada ada banyak sekali faktor-faktor yang masih perlu kita riset ke dalamnya. Nah, terus yang kedua adanya adopsi teknologi yang masih rendah di kalangan pengelola perkebunan tradisional kayak gitu. Nah, ini juga kami lihat ya. Jadi mungkin masih banyak petani di luar sana yang masih kurang percaya lah bahasanya sama penggunaan AI dan sebagainya. Akhirnya aplikasi-aplikasi yang seperti SemaiX atau mungkin aplikasi tadi SRS ya itu masih sedikit juga ya penggunanya karena mungkin mereka menganggap bahwa oh cara konvensional ini lebih bagus atau sebagainya. Padahal AI ini bisa membantu kita dalam memonitoring seperti itu. Walaupun memang tidak perlu dalam pengambilan keputusan, setidaknya AI ini bisa membantu kita dalam melakukan monitoring yang sangat bisa meningkatkan produktivitas seperti itu. Nah, yang terakhir adalah potensi yang besar ya, mengingat luasnya lahan kelapa sawit. Nah, ini juga yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi, karena lahannya sangat besar dan berpotensi meningkat dari tahun ke tahun, akhirnya kami bisa memutuskan kalau misal apa namanya alat monitoring ini tuh sangat efektif gitu kalau misalnya mau kita eh, kembangkan sebagai usaha. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats dari ide bisnis kami. Oke. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strengths atau kekuatan dari produk kami. Nah, yang pertama itu adalah pemantauan otomatis dan real time. Oke, di mana sistem monitoring berbasis drone yang memungkinkan pemantauan lahan secara otomatis tanpa perlu pengawasan manusia secara terus-menerus. Dengan data yang dikumpulkan secara real time, pemilik lahan mendapatkan informasi terkini tentang kondisi tanaman dan lingkungan mereka. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga memungkinkan respons cepat terhadap pertumbuhan kondisi eh, perubahan kondisi, sehingga pengelolaan lahan menjadi lebih proaktif dan adaptif terhadap kondisi yang berubah. Oke, baik selanjutnya adalah sensor canggih dan dashboard analitik. Nah, di mana drone ini dilengkapi dengan sensor canggih yang dapat mendeteksi berbagai parameter penting seperti kelembapan, suhu, hama, dan tanda-tanda penyakit tanaman. Data yang diperoleh dari sensor-sensor ini diproses dengan algoritma analitik dan ditampilkan melalui dashboard yang interaktif. Dashboard ini memudahkan pengguna dalam memahami data dan visualisasi yang jelas dan intuitif, sehingga mereka dapat mengambil keputusan berbasis data secara lebih efektif dan tepat waktu untuk pengelolaan tanaman. Dan yang ketiga itu adalah efisiensi dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan waktu karena pemantauan dilakukan secara otomatis. Selain itu, sistem ini diintegrasi dengan perangkat lunak analitik yang memungkinkan data dari drone dianalisis secara langsung. Integrasi ini menyediakan informasi yang langsung dapat digunakan untuk pengambilan keputusan cepat, mengoptimalkan manajemen lahan, dan meningkatkan respons terhadap masalah yang mungkin muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan dari produk ini. Nah, yang pertama adalah biaya dan investasi awal yang tinggi. Teknologi yang canggih terlibat dalam sistem ini termasuk drone, sensor, dan algoritma machine learning memerlukan investasi awal yang substansial, di mana biaya tinggi ini bisa menjadi penghalang utama, terutama bagi pemilik kebun kecil atau pemula yang mungkin tidak memiliki anggaran yang memadai. Hal ini dapat menghambat penerapan teknologi secara luas, sehingga potensi manfaatnya mungkin belum bisa dirasa secara optimal oleh semua pihak. Dan yang kedua yaitu adalah ketergantungan pada data yang akurat. Keberhasilan dan efektivitas sistem monitoring ini sangat bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan oleh sensor. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau terdistorsi, hasil pemantauan akan menjadi
tidak dapat diandalkan, yang dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap teknologi ini. Ketergantungan pada data yang akurat menuntut pemeliharaan dan kalibrasi sensor yang rutin, serta sistem yang dapat menangani dan memvalidasi data dengan baik untuk memastikan kualitas informasi yang disajikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk opportunities atau peluang, ada 4 utama, yaitu efisiensi monitoring, pertanian berkelanjutan, peluang ekspor, dan juga otomatisasi tenaga kerja. Yang pertama, efisiensi monitoring. Jadi, teknologi ini membantu memantau lahan kelapa sawit yang luas secara otomatis dan real time. Ini mempermudah pemilik perkebunan dalam menentukan waktu panen, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah pertanian berkelanjutan. Jadi, kesadaran terhadap pentingnya pertanian berkelanjutan itu meningkat. Perkebunan sekarang memantau kesehatan tanaman yang lebih akurat. Teknologi monitoring membantu mereka dalam mendeteksi penyakit tanaman dan mengambil keputusan yang tepat, sehingga mendukung praktek pertanian yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah peluang ekspor. Teknologi ini membantu meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar internasional. Dengan peningkatan kualitas ini, peluang ekspor untuk ke pasar global semakin besar. Dan yang terakhir adalah otomatisasi kerja. Dengan otomatisasi ini, ketergantungan pada tenaga kerja manual mulai berkurang, membuat operasional lebih efisien dan lebih rendah. Sekarang kita masuk ke threats atau ancaman. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterbatasan teknologi di daerah terpencil. Banyak perkebunan kelapa sawit berada di daerah terpencil dan minim infrastruktur seperti internet dan juga listrik. Karena teknologi ini butuh koneksi internet yang stabil, keterbatasan tersebut bisa menghambatannya secara maksimal. Yang kedua adalah penolakan terhadap teknologi baru. Tidak semua pemilik perkebunan atau petani itu siap mengadopsi teknologi baru. Ada yang ragu atau khawatir, terutama karena belum paham manfaatnya. Juga ada kekhawatiran dari tenaga kerja tentang pengurangan pekerjaan manual. Dan yang terakhir adalah keamanan data dan juga privasi. Teknologi berbasis internet ini rentan terhadap ancaman cyber seperti pencurian data. Jika data tidak dilindungi dengan baik, kepercayaan pengguna bisa menurun dan juga akan menghambat adopsi teknologi. Selanjutnya, bisa di next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.